Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau pengajian di sini mesti penuh, Pak ya. Atau mungkin karena tempatnya kecil, orangnya banyak. Sering penuh, mesti penuh kalau di sini, Pak ya. Berarti kudu sering di sini, Pak. Takmirnya menyenangkan. Oh, takmirnya. Para jemaah sekalian dirahmati Allah. Di tema kajian kita kan masih membahas permasalahan-permasalahan seputar kejadian-kejadian akhir zaman ya. Sekali lagi saya menekankan ya, mengingatkan bahwa sebenarnya kita mengkaji materi seperti ini hanyalah sebuah sarana, Pak ya, bukan tujuan akhir kita untuk bisa mengetahui, tetapi sebenarnya ini adalah sarana agar kita lebih fokus, lebih semangat untuk mempersiapkan menyambut datangnya hari akhir itu gitu ya. Jadi bukan semata-mata kita, oh saya tahu nanti akan ada begini, bukan itu. Ya itu ya tahu memang bagus ya. Tapi justru pengetahuan itu harus bisa mendatangkan semangat kita untuk beramal, Pak, mempersiapkan datangnya hari itu ya. Percuma kalau kita tahu tapi tidak ada persiapan, tetap saja nanti ujung-ujungnya sengsara, Pak ya. Nah, di situ yang perlu kita sadari ya. Jadi termasuk sebenarnya semua ilmu, Pak ya. Semua ilmu itu kalau kita kaji itu sebenarnya sasarannya agar nanti bisa membentuk amal kita. Jadi kalau tidak ada perubahan kita setelah ngaji, setelah tahu, setelah berilmu itu, ya berarti itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Itu artinya ya. Dan kita insya Allah kalau lihat kalender ya, ini kita sudah masuk di Sya'ban ini, Pak ya. Sudah masuk bulan Sya'ban. Ini bulan tanggal 1 bulan Sya'ban di sini ya. Kalau di kalender di Hijriah ini ya. Di artinya kita sudah sebulan lagi akan mendapati bulan Ramadan ya. Sudah sangat dekat, Pak ya. Dan kan kalau kita lihat sejarah para orang-orang saleh ya, salaf, itu kan mereka itu sebenarnya menanti-nanti datangnya Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan itu, Pak ya. Jadi sejak 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah sangat berharap akan bertemu dengan Ramadan. Nah, kalau kita kan beda, Pak. Kalau kita bahasanya cepet deh kata posan mana ya. Itu kan pertanda kita sedang tidak mengharapkan, Pak. Mari ngono poso mana ya gitu. Jadi itu pertanda kita tidak berharap karena terasa cepat ya. Kalau orang menunggu kan terasanya lama, Pak ya. Orang menunggu itu. Nah, itu bedanya ya, karena memang istimewa. Makanya Sya'ban ini menjadi salah satu
Ah, kalau orang mau adakan sebuah kegiatan, sebuah acara ini gladi bersihnya lah maksudnya. Latihan gladi bersihnya, Pak. Makanya kan sejak Rajab kita sudah diajari, di training lah oleh Allah Subhanahu wa taala di sejak Rajab kemarin ya, untuk mempersiapkan Ramadan itu. Ya, latihannya dengan sedikit kita isi dengan pemanasan amal soleh puasa kan. Di Rajab kan kita disyariatkan untuk berpuasa, Pak ya. Puasa Rajab ya. Walaupun hadisnya itu kan banyak yang lemah ya. Terjadi banyak khilaf ya para ulama itu, hadis-hadis tentang keutamaan puasa Rajab itu memang mayoritas kebanyakan yang dhaif. Tetapi kita berpuasa di bulan Rajab itu bukan karena hadis-hadis itu, Pak. Karena perintah secara umum. Di Rajab itu kan masuk bulan haram. Di bulan haram itu kita diperintahkan memperbanyak amal soleh. Nah, di antara amal soleh itu kan ada yang namanya puasa. Nah, kemudian tapi tidak terlalu banyak ya kan. Baru nanti di Sya'ban ini Rasul hampir penuh gitu loh, dalam dikatakan hampir sebulan seakan-akan berpuasa. Artinya puasanya di bulan Sya'ban itu sangat banyak, Pak. Lebih melebihi kapasitasnya di bulan Rajab. Nah, nanti endingnya nanti di Ramadan penuh sebulan itu. Itulah. Terus sebenarnya di ajang persiapan. Makanya sejak sekarang kita harus sudah mempersiapkan nanti amalan apa, minimal target, pasang target, Pak ya. Di Ramadan saya sering sampaikan setiap kali menjelang Ramadan, pasang target di setiap kita memasuki Ramadan. Jadi Ramadan tahun ini target saya apa? Sebab orang itu kalau tidak ada target nanti kurang ngoyoh, Pak, kurang ngoyoh. Kita kalau ada target kan kita berusaha keras untuk memenuhi target pribadi saja ya, tidak harus berjamaah, Pak. Minimal saya Ramadan tahun ini saya siap tidak marah sama sekali. Mesti ono wong apa ngutik-ngutik misalnya, istri ngomel ya, cucu ngomel misalnya, anak-anak megeli biasanya. Saya sebulan niat tidak akan marah. Itu bagus tuh, Pak ya. Jadi jangan hanya target hatam Quran, itu target ya bagus, Pak ya. Cuman kan terlalu mainstream. Ramadan memang bulan Quran ya. Tapi kita coba untuk memperbaiki apa yang kekurangan kita selama ini. Ya, mungkin kita sekarang target apalah meminimalisir maksiat sehari, maksiatnya minimal sekali. Kalau sebelumnya kan bisa berkali-kali. Jadi itu bagian-bagian dari upaya kita untuk mujahadah, upgrade lah bahasanya, upgrade diri kita. Nah di situ yang harus kita pasang, Pak ya. Dan itu tentu butuh persiapan ya. Dari sekarang selain juga persiapannya tentu dengan ilmu ya, karena tidak bisa kita beramal dengan baik dan benar tanpa ilmu, Pak ya. Nah, kita sedikit melanjutkan tema yang masih kita kaji ya. Sekali lagi saya mereview ulang saja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara umum ya, kita ini memang sudah disebut dengan umat akhir zaman, Pak ya. Karena Rasul ini terkenal dengan Nabi dan Rasul akhir zaman. Buistu baina yadai sa'ah, kata Rasul, saya diutus mendekati hari kiamat itu seperti ini, kahatain, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya kan sangat dekat. Dan tidak ada nabi lagi kan setelahnya. Nah, cuman kan kalau secara hitungan manusia itu lama, Pak. Tapi kalau hitungan Allah kan beda. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Ada ayat begitu kan? Surat Al-Qamar itu. Dalam surat Al-Anbiya juga sama. Bahkan dalam berbagai macam ayat-ayat surat-surat yang lain, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kan dalam surat apa itu, Al-Ma'arij ya. Mereka mengira hari kiamat itu masih jauh, padahal kami menganggap kiamat itu sudah sangat
sangat dekat. Nah, artinya memang secara hitung-hitungan, kalau hitung-hitungan kita manusia memang masih lama gitu loh Pak ya. Karena kan terbatas dengan usia kita, Pak. Usia kita kan rata-rata 70-an, 60 sampai 70 umatnya Muhammad ini. Jadi kalau ada rentang waktu sampai misalnya 300 tahun ya, itu hitungannya lama bagi kita, Pak. Karena hitungan kita kan ngitung ukuran kita ya. Tapi kalau Allah menyebutkan sangat dekat. Karena kan kalau di sisi Allah sehari seperti 1000 tahun. Kemarin yang sudah kita hitung-hitungan ya. Nah, yang kita coba untuk sedikit ketahui ya, sedikit kita ketahui sebagai bentuk upaya kita nanti semoga bisa menjadi pendorong lah bahasanya, pendorong, motivasi Pak ya, agar kita lebih semangat dalam mempersiapkan hari akhir itu ya. Nah, kita sekedar mengetahui bahwa beberapa tanda-tanda ya, gejala-gejala tentang huru-hara di akhir zaman itu. Nah, yang sebenarnya yang tanda besar hari kiamat itu kan 10 ya. Kalau disebutkan dalam hadis itu ada 10. Dan itu nanti diawali dengan munculnya Dajjal, Pak. Ya. Nah, sedangkan Dajjal itu kalau secara urutan munculnya tidak mungkin. Dajjal itu nanti akan muncul di era zamannya Imam Mahdi. Di artinya lebih dahulu Imam Mahdi muncul, baru setelah sekian lama, beberapa lama Dajjal akan muncul. Nah, kita sekarang masih membahas di era bukan era Al-Mahdi, tapi sebelum kemunculan Al-Mahdi. Nah, kita akan bahas tiga termin lah saya. Jadi keadaan-keadaan sebelum munculnya Imam Mahdi, kemudian peristiwa-peristiwa pada saat Al-Mahdi itu muncul dan dibaiat menjadi pemimpin itu, kemudian juga pasca setelah Al-Mahdi resmi dibaiat, apa saja peristiwa-peristiwa yang akan terjadi saat itu. Nah, kenapa kita perlu tahu itu? Karena agar kita bisa menyesuaikan diri kita, Pak. Ya kan? Karena Rasul mengatakan kan, seandainya nanti Al-Mahdi sudah muncul, maka hendaklah kalian berbaiat walau hatwan alasas. Walaupun kalian harus melangkah di atas salju. Ini ibarat orang merangkak di atas salju, ini bahasa kiasan ya. Artinya merangkak di atas salju itu kan sebuah upaya yang sangat butuh upaya yang keras Pak ya. Karena saking sulitnya mungkin ya, atau saking beratnya usaha waktu itu. Ibarat seperti orang sedang merangkak di atas salju. Merangkak di atas salju kan kademen Pak ya. Sesok kan beku, licin juga kan macam-macam. Ya. Saking beratnya itu maksudnya. Nah, walaupun sekalian usahanya tuh berat ya, walaupun nanti kesulitan dan sebagainya, penuh rintangan, hendaklah kalian itu berbaiat kepada Al-Mahdi. Kalau itu kan artinya perintah, itu kan perintah kalau dalam bahasa ini kan disangatkan Pak, dipentingkan sekali. Nah, kalau kita tidak tahu betul nanti ciri-cirinya Al-Mahdi seperti apa, kemudian nanti apa saja yang akan dilakukan, bisa-bisa nanti begini Pak, ketika Al-Mahdi muncul kita malah berada di kubu yang kontra Al-Mahdi. Masalahnya gitu Pak, kalau kita tidak mengetahui dengan baiknya. Minimal kata para ulama, walaupun kita tidak bisa bergabung dengan Al-Mahdi, minimal kita selaras dari sisi akidah dengan Al-Mahdi Pak. Minimal pro lah ya, menjadi supporter atau pendukung Pak, partisipannya, tidak menjadi kubu yang kontra. Sebab kalau kita kontra dengan Al-Mahdi nanti otomatis berarti kita berada di kubunya Dajjal Pak. Karena itu di akhir zaman itu kaum muslimin itu
mengarah kepada satu kepemimpinan tunggal kan, Al-Mahdi sini. Sedangkan orang-orang kafir juga akan berada di bawah satu kepemimpinan tunggal, di bawah pimpinan Dajjal itu Pak. Jadi nanti masing-masing kubu itu akan berseteru. Kubunya Al-Mahdi, para pengikutnya nanti akan berseteru dengan kubu Dajjal dan para pengikut Dajjal. Termasuk sekarang orang-orang yang akidahnya selaras dengan akidahnya Al-Mahdi akan bertubruan, bersinggungan dengan orang-orang yang akidahnya mengikuti akidah Dajjal, Pak. Yang nanti puncaknya masing-masing pemimpin itu akan berhadapan satu lawan satu antara Al-Mahdi dengan Dajjal. Jadi pemimpin tunggal melawan pemimpin tunggal. Khalifahnya kaum muslimin melawan khalifahnya kaum musyrikin, ya orang kafirin. Dan ini sesuatu yang mutawatir ya, tidak bisa tidak usah diragukan. Ada jalan, makanya kan kalau dalam simbolnya di dolar itu Pak ya, ada simbol segitiga, ada gambar mata satu di atas pucuk piramidanya itu kan. Itu kan menggambarkan sebuah satu kepemimpinan tunggal yang menjadi satu kontrol, one world ya. Jadi satu tatanan dunia. Di situ kan disebut tatanan dunia baru. Nah, itulah kenapa rahasianya mereka menolak sistem Islam yang bernama sistem khilafah ini, Pak. Karena mereka tidak mau punya kompetitor, bila. Karena khilafah itu kompetitornya Dajjal. Sekarang ini yang berkuasa adalah Dajjal, sistem Dajjal, Pak. Maka otomatis orang-orang yang tidak pro ke mereka akan dijelek-jelekan, minimal. Kalau tidak akan ditindas. Atau bahkan sampai dibunuh atau apa. Orang-orang yang dirasa ini tidak pro dengan saya. Itu standar itu Pak ya. Itu standar bersikap itu sebenarnya. Kayak antum lah. Antum misalnya sekarang berkuasa Pak. Jadi Bupati Lumajang. Kemudian antum tahu nanti akan ada kandidat baru yang sangat berat. Dan kemungkinan besar akan menggeser posisi antum jadi bupati. Sekarang cuman saatnya antum masih berkuasa. Sedangkan kandidat antum belum berkuasa. Mungkin masih menjabat kepala dinas apa gitu. Kan iso-iso dimutasi sama antum. Kayak mutasi ya gitu kan. Sebelum dia jadi pesaing berat saya gitu. Nah, Islam tuh begitu, Pak. Nah, kita bahas nanti Al-Mahdi, kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum munculnya Al-Mahdi ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang masih belum terjadi ya. Kemarin kita sudah bahas ada 6 kan ya. Kejadian-kejadian peristiwa yang akan terjadi sebelum munculnya Al-Mahdi itu, Pak. Yang pertama, merebaknya kedoliman di seluruh dunia. Ini sudah jelas ya, terjadi nih Pak. Sekarang, kalau sekarang menganggap dunia ini aman-aman saja, ini aneh Pak ya. Sekarang menganggap dunia aman-aman saja. Dunia tidak aman. Ini bukan satu negara Pak ya. Bukan di Indonesia, bukan Pak. Di seluruh dunia. Merebaknya kezaliman, kediktatoran, kesewenang-wenangan. Bukan hanya di Indonesia Pak. Di negeri Wakanda. Kita hanya sebagian kecil ya. Jadi jangan berkecil hati kalau posisi kita sekarang sedang didolimi, Pak. Kenapa? Koncone akeh, Pak. Bukan hanya kita yang didolimi. Bahkan umat-umat Islam yang lain pun bahkan bisa jadi lebih dari kita, Pak. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita lah yang ada di Palestina itu pun ada apa-apanya kita ya kan. Kita loh sekarang masih bisa sarapan banget kok jagung enak Pak ya. Di kopian gitu ya. Bisa pengajian nggak begini sih enak kita Pak. Masih enak, jauh ya. Dibandingkan dengan saudara kita di tempat lain kayak di Cina mana ini Uighur ya, Xinjiang ya. Kemudian yang di Palestina, Suriah juga sebelum runtuhnya Bashar Assad itu kan.
di berbagai macam wilayah Myanmar ya. Itu luar biasa Pak kaum muslimin. Belum yang di luar negeri juga ya, yang di Eropa. Kayak di Paris itu, Prancis itu kan dilarang, bahkan yang namanya cadar kan boleh bercadar tapi dalam rumah gitu. Kalau keluar rumah tidak boleh bercadar. Nah, kualik Pak. Jadi sampai seperti itu Pak. Jadi merebak kedoliman itu sudah terjadi ya. Yang kedua, kemarin kita bahas tentang fitnah yang gelap gulita, fitnah duhaima. Yang bisa jadi fitnah itu bermacam-macam prediksi para ulama ya. Bisa jadi itu adalah aliran-aliran sesat, munculnya aliran sesat. Bisa jadi munculnya sistem demokrasi ini. Karena ini sistemnya sistem Yahudi kan, demokrasi ini Pak. Jadi jangan tabu membicarakan demokrasi ya. Apalagi sebagian kita memang banyak terbius ya dengan sistem ini Pak. Seakan-akan ini sistem satu-satunya bisa diharapkan untuk kebangkitan Islam. Mustahil loh Pak ya. Saya katakan ini mustahil Pak. Karena yang namanya begini Pak ya. Saya kasih tahu rumus dasarnya Pak ya. Yang namanya kebangkitan Islam, Islam akan menang, akan jaya itu kuncinya cuma satu Pak. Islam itu menang, bisa jaya itu kuncinya cuma satu. Itu menang itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita sama sekali. Jadi kuncinya kita menang itu adalah satu Pak. Karena pertolongan Allah. Nah, makanya tugas kita sebenarnya hanya bagaimana kita memancing, Pak. Datangnya pertolongan Allah itu, Pak. Sebab kalau Allah tidak menolong kita, tidak mungkin menang. Coba perhatikanlah ya. Di berbagai macam peperangan, perjuangan Rasulullah. Di perang Badar ya. 300 musuh 1000. Kaum muslimin menang, Pak. Di perang Uhud 700 musuh lawan 3000 pasukan kaum musyrikin. Di awal peperangan menang loh ya. Di awal peperangan menang, Pak. Babak pertama menang kaum muslimin. Tapi pasca pasukan pemanah yang ada di bukit pemanah Bukit Ar-Rumyu itu, Bukit Ar-Rumah namanya, itu turun Pak, karena tergiur dengan ghanimah itu, dia kan melanggar perintah Rasul Pak. Rasul perintahkan kamu tidak boleh turun di sini. Baik kondisi kami sedang dipatok burung kepala kami atau kondisi kita sedang menang, tetap standby di posisi. Perintahnya jelas. Tapi ketika melihat para kaum muslimin yang 700 loh ya, 700 Pak ya. 700 melawan, asalnya tuh perang Uhud itu 1000 loh Pak, asalnya Pak. Berangkat ke Uhud itu dari Madinah itu 1000 asalnya. Kemudian belum sampai peperangan 300 balik. Ya, 300 ini kelompoknya orang-orang munafik. Tapi keluarnya 300 orang ini bukan malah membuat kaum muslimin yang 700 ini jadi lemah loh Pak, malah semakin kuat. Buktinya apa? Di babak awal menang melawan 3000 dan banyak sudah kaum musyrikin yang kabur itu Pak. Nah, cuman yang 50 ini yang ada di Bukit Ar-Rumah ini, kalau melihat di bawah itu kan, wah, ghanimah, akhirnya turun Pak, 40 orang. Tergiur dengan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, itu kan sudah dilarang sama komandan waktu itu, Abdullah bin Jubair komandannya ya. Jangan turun, tetap di posisi kalian, karena kata Rasul dulu. Itu kan kalau kita kalah katanya. Sekarang belum menang, aman gitu kan ya. Akhirnya intinya mereka bermaksiat kepada Allah Pak. Perintah Allah dan Rasulnya. Turun Pak, kelihatan oleh bin Walid dari sayap kanan kan. Ternyata ada celah. Para penjaga backingnya turun, akhirnya Khalid kan masuk dari belakang gitu. Sampai akhirnya terjadilah kekacauan di tubuh kaum muslimin sampai 74 kaum muslimin menjadi syuhada di Uhud itu Pak. Termasuk ada di situ diantaranya adalah paman
paman Nabi, ya, yang namanya Hamzah itu Pak, yang jantungnya kemudian sampai dimutilasi sama Hindun itu Pak, sampai maunya dikunyah itu Pak, sampai saking pahit tidak jadi Pak, saking dendamnya itu Pak. Ya, coba kekalahan di perang Uhud itu, faktor eksternal yang membuat kaum muslimin apa namanya, yang membuat faktor eksternal ya, 300 orang keluar dari pasukan itu tidak membuat lemah kaum muslimin Pak, tapi gara-gara 40 orang ngisruh di dalam, hancur berantakan 700. Kenapa jadi berantakan gitu? Karena melanggar perintah Allah Pak, tidak turunnya namanya pertolongan Allah. Di perang Badar karena taat, karena komitmen dengan agama, datang pertolongan Allah 1000 malaikat, kan gitu kan ya. Sama di perang Hunain juga. Di perang Hunain itu ketika berangkat 12.000 pasukan kaum muslimin dari Mekah setelah pasca Fathu Mekah di bulan Ramadan itu kan ya. Kan terjadi di bulan Syawal tuh Pak. Perang Hunain itu terjadi di bulan Syawal, 28 Ramadan berangkat, terjadi di perangnya di bulan Syawal. Itu untuk Josonjo Pak Rio Pak. Perang ya. Nah, itu berangkatnya mereka karena jumlah 12.000 lah Pak ya. Jadi orang-orang yang berangkat di situ merasa bangga Pak. Karena tidak pernah sepanjang sejarah kaum muslimin berperang dengan jumlah segitu banyaknya. Perang Badar 300, musuh 1000, perang Uhud 700, musuh 3000. Perang Bani Nadir 600, musuh 1000. Kemudian di perang setelah Bani Nadir, perang Ahzab 3000, musuh 10.000. Setelah perang Ahzab tahun ke-5, tahun ke-6 ada Hudaybiyah. Ya, 1400, musuh orang semekah 3000-an, Pak. Jadi perang cuman kan ya. Setelah perang Hudaybiyah terjadi perang Mu'tah. Ya, di tahun ke-7. Oh, maaf, perang Khaybar dulu. Perang Khaybar. Memerangi Khaybar 1.500 lawan 15.000. Menang semua, Pak. Iya. Setelah Mu'tah, setelah Khaybar, perang Mu'tah tahun ke-7. Yang dipimpin Khalid bin Walid itu kan, setelah masuk Islam sudah Khalid bin Walid ya. 3.000 lawan 200.000, Pak. 3.000 lawan 200.000, 1:66, Pak. Menang juga di perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah tahun ke-7, tahun ke-8 Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah ini perang Hunain, Pak. Ya, selisih cuman berapa hari, 15 harian. Berangkat 12.000, Pak. Bangga mereka, Pak. Kalau kali ini kita tidak mungkin kalah dengan jumlah 12.000. Jadi mereka berangkat dengan apa? Ujub. Wa yauma Hunain ya id a'jabatkum kasratukum. Ingatlah pertolongan Allah di hari Hunain ketika id a'jabatkum kasratukum, surat Al-Ahzab atau ayat 25 ya. Ketika kalian bangga, takjub dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'an, tapi apa? Tidak berguna sama sekali jumlah yang banyak itu. Ketika sampai di Hunain, baru sampai, Pak. Langsung dihujani panah oleh orang-orang Hawazin waktu itu ya. 12.000 itu semuanya kabur lari, tersisa hanya 11 orang Pak, di depan, Pak. Jadi berantakan di perang Hunain itu gara-gara apa? Berangkatnya dengan ujub, Pak. Ujub kan maksiat. Jadi ketika kemaksiatan kita lakukan, tidak datang pertolongan Allah itu, Pak. Sedangkan menang itu kita dengan pertolongan Allah. Makanya bagaimana mungkin kaum muslimin akan menang ketika cara yang dipakai itu cara-cara yang sifatnya kemaksiatan kepada Allah, Pak. Makanya sekarang sistem demokrasi yang sistemnya Yahudi kan demokrasi sistem Yahudi, Pak. Bahkan sistemnya yang ada kesirikan di dalamnya. Bahkan bisa jadi siriknya itu sirik sampai sirik akbar, Pak. Karena kan meniadakan peran Tuhan sama sekali di dalamnya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nggak ono jenenge Allah sama sekali, Pak. Maka kalau kita berharap menang dari sini tidak mungkin. 1000% tidak mungkin, Pak. Kenapa? Caranya sudah salah.
Karena cara itu di Islam itu apa? Tergantung tujuan, Pak. Jadi kalau tujuannya baik, maka caranya juga harus baik. Tidak boleh kita tujuan baik cara salah. Itu Robin Hood Pak Islam tuh Pak ya. Katanya nulung wong miskin tapi duitnya nyolong. Tidak ada di Islam kayak begitu Pak. Tidak ada kayak begitu. Jadi kalau caranya baik, tujuannya baik, maka cara tetap harus baik. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Ini bukan prinsip Machiavelli Pak. Ya. Nah, itu fitnah duhaimah di situ salah satunya dianggap sebagai fitnah duhaimah. Dan ini sudah terjadi sekarang. Cobalah, makanya sejak zaman awal kita berjuang, ketika menggunakan sistem ini sampai sekarang pun tidak pernah ada yang namanya kemenangan dimanapun seluruh dunia. Mursi itu 90% Pak menang pemilu, gitu. Tapi tidak umur sabulan Pak, antek Pak. Di kudeta kan? Itu sudah terlalu banyak contoh-contoh ya. Maka yang kita perlu munculkan itu bagaimana kita berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Di akhir zaman kita, kalau kita ingin berjuang untuk Islam ya, dengan dakwah bisa, dengan tarbiyah, pendidikan boleh, silakan. Asalkan tidak menggunakan cara-cara yang sifatnya mendatangkan murka Allah, Pak. Ini yang kadang-kadang perlu kita sadari ya, karena banyak kita yang terbius Pak. Namanya fitnah Pak ya. Orang kan tidak tahu kalau sedang kena fitnah. Fitnah itu kan apa namanya? Ujian ya, ujian Pak. Apalagi disebut dengan fitnah yang gelap gulita, duhaimah. Itu sudah terjadi ya. Kemudian yang terjadi lagi, tanda-tanda sebelum munculnya Al-Mahdi itu yang sudah terjadi ya, saya bahas yang sudah terjadi dulu. Ada 3 Pak, kan ada 6. Yang 3 sudah terjadi, yang 3 belum terjadi. Yang sudah terjadi tadi kan kedoliman, fitnah duhaimah. Yang satunya lagi adanya kelompok yang disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah Pak. Pernah dengar tidak? At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Nah ini sih Pak. Jadi karena begini, ketika nanti Al-Mahdi itu muncul ya, dia dibaiat di depan Ka'bah oleh 313 orang sipil, tapi mereka adalah para ulama Pak, orang-orang yang mengenal ciri-cirinya betul. Nanti dipaksa Al-Mahdi, nanti ketika dia dipaksa dibaiat, dia tidak mau sama sekali Pak. Bahkan sampai harus melarikan diri ke Madinah, dikejar ke Madinah Pak, untuk dibaiat. Karena 300 orang ini tahu ciri-cirinya. Ini para ulama ya. Nah, setelah itu dikejar lagi dari mana, lari lagi ke Ka'bah sampai akhirnya ketangkap basah lah, bahasa gitu Pak ya. Nggak bisa berkutik mana, dipaksa dibaiat oleh 300 orang ini, 313 orang ini. Akhirnya terpaksa Al-Mahdi menerima dibaiat, diangkat menjadi pemimpin. Nah, cuman Al-Mahdi ini kan dia tidak punya skill sama sekali Pak. Tidak punya kemampuan. Bukan ulama juga, bukan ahli militer juga, ya hanya orang biasa. Al-Mahdi ini Pak. Cuman dia ciri-cirinya persis ya, namanya seperti ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Ismu ismu abi, nama bapaknya seperti nama bapakku, kan gitu kan ya Rasul. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah min itrati, dari keturunanku, yang lebih dari ke jalur yang lebih mutawatir tuh bahwa Al-Mahdi nanti dari jalurnya yang anak cucu Nabi yang Hasan, bukan yang Husain Pak, yang Hasan. Kalau Mbak Alawi itu rata-rata dari yang Husain Pak. Rame Mbak Alawi itu. Hasan Pak, yang Hasan. Makanya julukannya nanti Sayyid semua Pak, bukan Habib. Berarti masuk kategori keluarga Nabi. Tapi yang biasanya yang Sayyid Pak, julukannya. Bukan Habib. Berarti Habib duduk sudah. Ya, bukan julukan tuh Pak. Jadi keturunan Nabi itu Sayyid atau Habib ini kan malah tidak pernah ada. Keturunan Nabi kan dalam hadis memang Rasul menyebutkan ini Sayyid, pemimpin
Ya, para pemuda ahli surga, Hasan dan Husain. Makanya keturunan Nabi itu aslinya yang orisinil. Itu julukannya Sayyid, Pak. Bukan Habib. Julukannya yang dapat rekomendasi langsung dari Nabi, gitu loh, Pak. Nah, nanti dari sini ciri-cirinya lagi apa? Dahinya lebar dan segala macam lah. Sebagaimana ciri-ciri Rasul, Pak. Nah, itu kan nanti dibaiat dia di usia sama seperti Rasul dibaiat menjadi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Ya, di depan Ka'bah itu dipaksa. Tapi bedanya nanti Al-Mahdi setelah dia menerima baiat itu, terus dia istirahat, malam itu Rasul menyebutkan yuslihuhullah fi lailah. Setelah itu kemudian Allah mengislah Al-Mahdi itu dalam semalam. Yang kemarin dia masih orang sipil, tidak punya skill dan sebagainya, malam itu istinya koyok DKI yang nila, Pak. Apa? Ya, si suwuk, Pak. Paginya dia langsung menjadi ahli militer, ahli ekonomi, ahli agama, segala macam. Punya skill, dari Superman, Pak. Itu jelas itu, Pak. Maka ketika berita ini kemudian viral, tersebar, ada sekelompok penguasa di Suriah, ya, dari Bani Kaleb itu, dia mempunyai suatu kelompok yang namanya pasukan As-Sufyani, Pak, namanya. Mereka tidak senang dengan berita ini dan malah mereka ingin membunuh Al-Mahdi, Pak, sehingga berangkatlah beberapa ribu pasukan As-Sufyani, istilahnya kita akan bahas itu, Pak, ya. Detailnya nanti kita membahas urutannya nih. Dia berangkat dari Suriah, Pak, untuk membunuh Al-Mahdi yang ada di Mekah. Tapi di tengah perjalanan dia itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Mungkin kena gempa lah atau apalah itu. Hanya tersisa sebagian orang. Nah, ketika berita ini viral maneh, Pak, ya ternyata ada pasukan yang dari Suriah yang ingin membunuh Al-Mahdi, tenggelam. Bener ini berarti Al-Mahdi orisinal berarti yang di Mekah. Maka ini terdengar oleh 12.000 pasukan yang ada di Khurasan, Pak. Ya. Yang mereka itu orang-orang terbaik dari bumi Syam dan bumi Irak. Orang-orang terbaik di Syam dan di Irak, Pak. Berangkat dari Khurasan. Khurasan itu ya daerah sekarang daerah timurnya Iran tuh, Pak. Dari Damaskus ke timur lagi kan Irak. Damaskus ke utara ke timur Iran. Timurnya Iran itu Khurasan, Pak. Antum lihat di Google Map itu daerah sekitaran Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, itu sing golongane muni Tantan itu, Pak. Ya. Tapi bukan Magetan ya. Siapa yang bilang Magetan ini? Itu daerah Khurasan, Pak. Berangkat dari sana dengan membawa bendera berwarna hitam. Disebut dengan pasukan dengan panji hitam, terkenal dengan istilah Ashabu Royatis Sud. Dan mereka semuanya ahli militer, ahli perang, orang-orang yang sebelum Al-Mahdi ini muncul memang sudah terbiasa dengan dunia jihad, Pak. Indonesia tidak ada itu, Pak. Indonesia tidak ada. Kenapa? Kita tidak pernah perang di sini. Yang biasa perang daerah sana mana? Ya, Suriah, di Irak, iya kan? Di Syam, kayak Al-Qassam ini kan di Syam, Pak, Palestina. Bisa jadi itu mereka. Termasuk yang mungkin di Taliban, Pakistan, Afghanistan, ya kan? Kan yang mereka terbiasa dengan jihad, Pak. Nah, munculnya orang-orang karena ini bukan Al-Mahdi yang membentuk. Mereka sudah terbentuk duluan sebelum Al-Mahdi muncul. Ketika Al-Mahdi muncul, mereka kemudian join, Pak. Bergabung dengan Al-Mahdi, Pak. Artinya ini sudah siap pasukan ini, Pak. Nah, artinya kalau kita lihat sekarang sudah ada dia. Termasuk Al-Mahdinya sekarang sudah ada. Cuma kan mungkin turun umurnya, Pak. Kan 40 tahun kan diangkatnya. Kalau lahirnya mungkin sudah lahir, mungkin wallahu a'lam. Kalau kita melihat tanda-tanda kejadian-kejadian sebelum duhurnya Al-Mahdi itu, Pak.
Bukan lahirnya, tapi diangkatnya Al-Mahdi menjadi khalifah kaum muslimin itu. Kan usia 40. Kan harus ada jeda waktu 40 tahun dulu kan. Tidak mungkin simsalabim tiba-tiba muncul kan, tidak gitu. Nah, jadi artinya Taifah Mansurah ini nanti mereka yang akan menjadi pasukannya Al-Mahdi, Pak. 12.000 nih, Pak. Makanya kalau ada Islam anti jihad kan nemen, Pak. Iya. Kenapa pasukan Al-Mahdi kan nanti isinya juga ya menggawainya jihad-jihad terus isinya, Pak. Dalam rangka penaklukan. Ya nanti akan menguasai seluruh dunia nanti jadinya. Setelah pasca memerangi Dajjal yang terakhir ya. Nah, ini artinya kelompok Taifah Mansurah ini kan, makanya kata Rasulullah dalam hadis mengatakan begini, la tazalu ta'ifatun min ummati. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus senantiasa ada, eksis di umatku ini. Satu kelompok Taifah. Taifah itu kelompok kecil, Pak ya. Ya, apa? Yuqatiluna 'alal haq, yang mereka terus-menerus berperang di atas al-haq. Sekarang negeri-negeri yang tidak pernah berhenti perang mana? Palestina, Suriah, ya kan? Irak, Yaman. Isinya kok ngono, Pak. Karena memang isi itulah negeri-negeri akhir zaman itu, Pak. Negeri-negeri akhir zaman di situ. Maka tidak mungkin namanya Al-Mahdi itu muncul dari Indonesia, mustahil. Ya, kenapa? Karena itu bukan, yang pasti kan keturunan Nabi dari jalur Hasan, Pak. Kalaupun di sini banyak habaib keturunan Nabi, kebanyakan di sini dari jalur Husain, Pak. Kebanyakan. Jarangnya dari jalur Hasan. Terus lagi juga pasukannya. Kita tidak pernah kita sibuk dengan jihad, Pak, kita, Pak. Kita hanya sibuk dengan korupsi. Nyolong iwa di laut, Pak ya. Sampai di kapling lautnya ya. Jadi jauh, Pak, ya. Nah, artinya kelompok ini kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi. Mereka akan senantiasa berperang, Pak, di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka dan orang yang melemahkan mereka, gembosi, Pak. Di artinya nanti kelompok yang seperti ini nih, yang Taifah Mansurah ini, mereka akan biasa dibully oleh masyarakat, digembosi, diremehkan, bahkan dimusuhi, Pak. Kelompok yang 12.000 nih. Yang biasanya dianggap teroris kah, bisa jadi dianggap radikalis kah, ekstremis kah. Kan man khadalahum kata Rasulullah. Tapi mereka tidak akan pernah bergeming, Pak. Tetap sikoh, tetap istiqomah di atas jalannya, Pak. Jadi pasti itu, Pak. Makanya kalau kita minimal kita ingin menyelaraskan akidah kita dengan akidahnya Al-Mahdi dan para pengikutnya, nanti kita harus juga siap akan dibully gitu loh, Pak. La yadurruhum man khadalahum wala khalafahum. Ini kan biasa diremehkan, biasa digembosi, biasa difitnah, Pak. Dan itu wajar itu, Pak. Nah, kalau kita tidak mau, kita siap, Pak. Untuk pengajian dirasani ditik mandek, Pak. Pengajian pengajian ini pasar sehari nih. Wong iki arodo anu radikal jen. Mandek, Pak ya. Tidak bisa, itu sudah tidak ciri-cirinya pasukannya Al-Mahdi. Kita mungkin memang tidak bisa ya menjadi pasukannya Al-Mahdi. Mungkin ya. Tapi setidaknya kita menyelaraskan akidah kita, Pak, dengan akidahnya mereka dan para pengikutnya. 12.000 ini nanti yang akan menjadi pasukan inti, Pak, ya. Dan akan nanti juga akan berperang melawan Dajjal ini, Pak. Walaupun yang perang sama Dajjal tersisa cuma 4.000 sepertiga. Karena nanti di perang Armageddon, di perang Malhamatul Kubro nanti ya, 12.000 nanti kan akan melawan koalisi 80 negara. 80 bendera dalam hadis itu, di perang di A'maq dan Dabik nanti ya, di Syria, di Aleppo itu ya. Di sana nanti perangnya melawan koalisi 80 negara, Pak. Masing-masing satu negara membawa 12.000 pasukan. Berarti totalnya berapa? 12.000 kali 80. 960
ribu lawan 12.000. Yang 12.000 ini pun jadi masalah, Pak. Karena di kubu Al-Mahdi 12.000 ini nanti 4.000 desersi, Pak. 4.000. Persis kayak perang Uhud tadi. Dari 1.000, 3.000 yang desersi. Mundur, Pak, murtad. Ya, tinggal 4.000. Berperang 4.000 ini, yang 4.000 mati, Pak. Mati syahid. Tersisa 4.000 ini yang nanti yang akan menang melawan 960.000. Coba dah imbang plus, Pak. Ya. Dan memang sunnahnya seperti itu dalam berjuang itu, Pak, ya. Selamanya kita tidak akan pernah melebihi jumlah pasukan musuh. Sama tidak pernah, apalagi melebihi. Makanya kita kan tidak menggunakan banyak-banyakan. Ma uqatilan nas bi adadina wala bi quwwatina wala bi kasratina. Walakin uqatiluhum illa bi hadaddin alladzi akramana Allahu bihi. Kata Abdullah bin Rawah kan begitu di perang Mu'tah itu. Kita berperang bukan karena jumlah, bukan karena perlengkapan, bukan karena hebatnya pasukan. Tapi kita berperang karena ketaatan kita kepada Allah. Yang dengannya Allah akramanallahu bihi, yang Allah muliakan kita dengannya. Jadi sumber kekuatan kita adalah ketaatan, Pak. Ketaatan. Taat ditolongin Allah, menang. Maksiat tidak ada pertolongan, kalah. Dan itu sejak zaman Rasul sampai Al-Mahdi nanti juga seperti itu. Nah, kalau main banyak-banyakan itu di sistem demokrasi. Ya kan? Tidak akan pernah menang kita kalau main banyak-banyakan, Pak. Karena selamanya kita tidak akan pernah banyak. Selalu sedikit kita, Pak. Coba sekarang aja lah kamu muslim Islam di dunia. Sedunia kita jumlah manusia 7 miliar. Islamnya cuma 1,5. Iya kan? Turun sing Islam sing teman. Jadi selamanya kita akan selalu sedikit, Pak. Maka kalau kita mengandalkan jumlah, tidak akan pernah menang kita. Kalau kita mengandalkan perlengkapan, apalagi, Pak. Kita kalah jauh dengan Eropa sudah, Pak. Mereka sudah punya bom bisa budal dewe, golek wonge dewe. Kita sih bambu runcing, Pak, yo. Jadi kalah jumlah, kalah teknologi, ya kan? Nah, mungkinkah pertolongan Allah, Pak? Ya. Ya, pertolongan Allah itulah yang kita harapkan. 12.000 sama nanti ya. Jadi ini Taifah Mansurah salah satunya sudah muncul nih, Pak. Makanya jangan nyinyir, Pak, kepada para mujahidin yang ada di Timur Tengah itu, Pak. Ojo melok-melok berita. Iki sing kelompok radikalis, kayak Hamas teroris, yang terbaru malah di Suriah sama HTS ya. Dianggapnya para pemberontak. Bahasa pemberontak bagaimana, Pak ya? Mereka mujahidin, Pak ya. Hati-hati komentar. Di berita kan disebut para pemberontak. Ya, memang bisa panggilan di perang gitu loh, Pak ya. Karena bisa jadi mereka, bisa jadi ya, kita nggak tahu pastinya, tapi pasti ada di antara mereka, Pak. Entah yang mana yang akan menjadi pasukan Al-Mahdi, terkenal dengan istilah Taifah Mansurah ini. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Maksudnya sampai datang kemenangan pada mereka. Hadis-hadis tentang Taifah Mansurah itu begitu. Itu sudah terjadi. 3 terjadi ya. Baru 3 yang belum terjadi. Kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Kaitannya dengan negara-negara Islam yang nggak aman selalu perang. Ini ada orang di luar Islam bertanya kepada Ustadz waktu itu. Tapi jawabannya tidak memuaskan. Tapi dengan sampaikan lagi, oh itu kaitannya. Pertanyaannya begini. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi negara yang berislam itu otomatis harus rahmatan lil alamin. Kenapa rata-rata agama yang Islam, Palestina, Syria, Irak itu kok banyak perang gitu lah. Kan gitu, Pak ya. Dan di mana rahmatan lil alaminnya di situ ya. Nah, itu saya ingat pertanyaan itu, tapi jawabannya Ustadz kok enggak mengena gitu. Apa justru Islam harus damai? Malah kok enggak aman gitu loh, Pak. Jawabannya gitu berarti ya. Sudah Allah disiapkan tadi perang tadi. Bukan, Pak. Jadi kapan Islam rahmatan lil alamin itu ada di surat Al-Ahzab, enggak salah dia. Islam itu akan rahmatan lil alamin ya
ketika Islam itu berada di puncak, Pak. Ketika Islam di puncak, menguasai semuanya, kan perintahnya kan begitu. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Surat Al-Baqarah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah orang-orang musyrik itu hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada fitnah. Apa fitnah itu? Kesirikan. Ya, al-fitnah itu asyaddu minal qatl, gitu kan ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah maksudnya fitnah kesirikan tuh, Pak. Fitnah itu kesirikan. Jadi perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada kesirikan lagi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga semua aturan sistem perundang-undangan tata sosial masyarakat semuanya di bawah Islam. Nah, ketika itu akan rahmat semua merasakan kedamaian Islam, Pak. Ketika Islam berada di puncak. Coba pelajari kisah kekhilafahan Islam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Ini tidak pernah ngaji kayak gituan mungkin ya. Itu Islam ketika di puncak, itu akan merasakan semua nikmatnya, Pak. Ketika di puncak. Tapi ketika Islam terpuruk, Pak. Sekarang begini, Islam kan terburuk sekarang, Pak. Misalnya kita ditindas, anak kita dibunuh, istri kita diperkosa, kayak pekerjaan di Suriah itu. Antum melihat, katanya menang antum, Pak. Antum diam saja, kira-kira. Iya, bukan sabar namanya tuh, Pak. Gendeng, Pak. Iya kan? Kalau antum tahu anak antum dimutilasi di depan mata antum, istri diperkosa, masa antum mau sabar, masa begitu? Masa rahmat begitu? Itu bodoh namanya, Pak. Ya otomatis akan melawan, kan semut saja diinjak akan menggigit, walaupun nyata-nyata kan tidak manfaat, kan nyata-nyata kalah. Posisi kita kan seperti itu sekarang, Pak. Ditindas. Nah, ketika kita ditindas, tetap harus ada namanya fitrah ya, perlawanan. Jadilah namanya perang itu, Pak. Kayak di Suriah itu kan karena ditindas kaum muslimin, Pak. Aku tidak pernah tahu beritanya kayak apa di Suriah itu, Pak ya. Nah, mereka itu bukan perang dalam rangka menyiksa atau menjajah, tidak ada Islam itu, Pak. Sepanjang sejarah Islam tidak pernah Islam itu datang perang mendolimi, menjajah kayak orang-orang kafir, tidak pernah ada. Belajar coba sejarah. Bahkan ketika penaklukan Spanyol itu, Pak, Andalusia, saya ceritakan sedikit ya, 5 menit. Biar tahu. Ketika Spanyol waktu itu kan dikuasai oleh Rodrigo, kalau dalam bahasa Inggris disebut Roderick, Pak. Seorang pemimpin dari kota dari daerah Spanyol juga yang menjajah daerah ini, daerah sekitaran Spanyol daerah selatan ya, itu sekitaran kayak bukan kota-kota daerah Spanyol yang dia selatan itu sekitaran Sevilla, Barcelona kan selatan, Pak ya. Madrid itu agak ke utara, Pak ya. Perbatasan Prancis Madrid itu. Itu kisaran kayak Gibraltar itu, daerah itu dikuasai kan oleh namanya Roderick. Itu ketika menguasai daerah itu bukan Spanyol namanya, Pak. Dahulu tak tahu jenenge apa. Bukan Andalusia. Andalusia itu nama yang diberikan oleh kaum muslimin karena penduduk suku aslinya suku Vandal namanya, Pak. Orang Islam ketika ke sana namanya Vandalusia gitu lah. Negerinya orang Vandal sampai jadilah nama Andalusia. Nah, itu masyarakat waktu itu dijajah, dikuasai oleh Roderick itu pajaknya tinggi. Kemudian dolim, suka merapan sebagainya. Jadi mereka merasa tertekan, padahal sama-sama kafir, sama-sama Kristen, Pak. Sedangkan tetangganya waktu itu hanya dipisah selat yang sekarang disebut dengan Gibraltar itu kan sebelahnya kan Afrika Utara, Pak. Antara Spanyol dipisah selat itu kan Afrika Utara. Afrika Utara waktu itu sudah dikuasai oleh Bani Umayyah, Pak. Waktu itu pemimpinnya Musa bin Nusair. Teman-teman di Google ya, Musa bin Nusair itu. Dan itu Islam merayakan mendapatkan namanya kesejahteraan, kejayaan sebagainya. Orang-orang yang ada di Spanyol ini iri, Pak. Bahkan mereka gini, ya apa ya Islam diundang ke sini. Jadi mereka itu kepingin agar Islam datang ke sana, Pak. Padahal mereka Kristen dan tidak tahan dipimpin pemimpin yang Kristen.
Nah, akhirnya mereka negosiasi ngundang Musa bin Nusair ini agar cobalah jajahan kami. Minta dijajah, Pak. Tapi di Islam bukan penjajahan namanya, futuhat, penaklukan. Makanya kemudian Musa bin Nusair sebagai pemimpin daerah Afrika Utara waktu itu yang ditunjuk oleh Yazid Walid bin Abdul Malik ya waktu itu ya. Nah, itu kemudian mengutus salah satu panglimanya yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu disuruh oleh Musa bin Nusair untuk datang ke Spanyol untuk menaklukkan Spanyol atas permintaan siapa? Orang Spanyol, Pak. Karena mereka melihat begitu nyamannya ketika di bawah kekuasaan Islam. Jadi Islam datang ke Spanyol itu diundang. Bukan menjajah, Pak, diundang. Yang undang orang Spanyol sendiri. Karena mereka ingin berada di bawah kekuasaan Islam. Sama kejadian juga daerah Samarkand. Daerah sama Khorasan. Ya Samarkand, kemudian Uzbekistan, Tajikistan itu kan ya, ke utaranya itu kan. Samarkand ini ketika waktu zamannya Muslim dalam pemimpinnya waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf itu kan ditaklukkan, Pak. Cuman diperangi waktu itu Samarkand ini tanpa ada woro-woro. Langsung diperangi, ditaklukkan. Ini akhirnya menjadi wilayah Islam. Tapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik wafat digantikan khalifahnya oleh Umar bin Abdul Aziz, orang Samarkand tahu kan Umar bin Abdul Aziz ini orang adil. Dia datang ke Umar bin Abdul Aziz begini, wahai imam, wahai khalifah, kami dahulu diperangi sama Qutaibah bin Muslim waktu itu panglimanya menaklukkan, Pak ya, disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf itu. Tapi caranya tidak benar. Kami tidak ridho katanya. Karena dahulu kami diperangi tidak dengan woro-woro. Harusnya kan woro-woro dulu, Pak. Islam dulu atau bayar jizyah atau diperangi. Kita langsung diperangi. Terus maunya kalian apa? Kata Umar bin Abdul Aziz. Ya kita maunya ya keluar dari Islam, kembali ke agama saya yang sebelum diperangi karena caranya salah. Iyalah, oke lah. Makanya kemudian Umar bin Abdul Aziz ngirim surat ke wali kota di sana. Semua orang Islam harus keluar dari Samarkand. Biarkan penduduk Samarkand memeluk agamanya yang semula sebelum ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim. Akhirnya surat ini datang ke sana, mulailah kaum muslimin siap-siap untuk apa? Keluar dari Samarkand. Tapi ngono penduduk Samarkand ini mikir-mikir, sirah. Awak dhewe iki kepengin apa asline? Kepengin merdeka, tapi lek merdeka kemarin ngono kan misalnya merdeka. Sekarang Islam sudah kuat, lek jajah mana kan otomatis kalah awak dhewe. Satu itu. Yang kedua, sekarang lho awak dhewe sing digoleki opo? Urip enak, saiki wis enak uripe. Di bawah kekuasaan Islam nih. Daripada biyen awak dhewe urip sik kafir. Akhirnya apa? Dipikir-pikir, datang lagi dia ke Umar bin Abdul Aziz. Ndak jadi wahai Amir. Tetap ajalah. Jadi kenapa? Rahmatan lil alamin ketika berkuasa, Pak. Tapi ketika terpuruk ya awak dhewe sing dadi babak belur, Pak. Nah, ketika babak belur kita melawan, membela itu kan normal. Kenapa disebut teroris, Pak? Kenapa disebut radikal? Jadi rahmatan lil alamin itu kapan? Ketika Islam berkuasa, tidak mungkin ada kedoliman sama sekali. Tapi ketika tidak berkuasa, yang berkuasa sistem kafir sekarang, isinya ya kedoliman, tok, Pak. Jadi harus diperhatikan situasinya ya. Kapan rahmatan lil alamin? Buat Islam berkuasa dulu. Baru akan merasakan nikmatnya Islam itu, Pak. Karena yang berkuasa kan bisa mengatur semua masyarakatnya kan gitu. Dan itu sejarah tuh banyak. Wallahu a'lam, bisa juga, Pak. Iya, bisa juga. Bisa juga. Makanya ya. Tambahan ini seperti ISIS itu atau pembentukan dari Ya. Ya. Ya, saya kan juga wallahu alam pastinya, Pak. Namanya berita kan susah kita mengkonfirmasi mana yang asli, mana yang hoax sekarang ya. Makanya kita tetap menjaga, pertama menjaga lisan kita ya. Karena khawatir kan berita sekarang pasti bisa jadi memang iya. Ya, bisa jadi. Cuman katanya ngomong iya ini enggak enak. Saya kan kita seakan-akan kan seudon, Pak ya. Karena secara dohir mereka kan ingin menegakkan
Islam, ya kan? Tetapi kan cara-caranya kadang-kadang kan masih kadang kebablasan lah, di luar Islamis bahasanya kan. Walaupun sebenarnya kayak gitu tuh kalau kita lihat sejarah Pak ya, kalau untuk belajar sejarah itu biasa sebenarnya aslinya. Kepala dipenggal, jangankan orang-orang biasa di zamannya ketika khalifahnya Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan itu ya, khalifah kelima Bani Umayyah itu Pak ya. Ini antum masalah kan tidak paham sejarah itu. Kalau saya kan tahu Pak ya. Itu terjadi perang Harrah, perang itu sahabat Abdullah bin Zubair itu dipenggal kepalanya Pak oleh Hajjaj bin Yusuf itu Pak. Dipenggal di Goa Damaskus. Kepalanya. Itu sahabat Nabi loh Pak. Abdullah bin Zubair. Kemudian ada lagi sahabat Pak. Sama-sama sahabat, bukan sahabat ini tabiin Pak, khalifahnya Pak. Ya. Tapi kan sama-sama Islam. Yang namanya Nu'man bin Bashir itu dipenggal kepalanya itu Pak. Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis al-halalu bayyin al-haramu bayyin itu Pak. Dipenggal itu Pak. Dan itu biasa. Jangan-jangan itu Husain Pak. Husain, siapa Husain itu Pak? Husain bin Ali. Cucunya Nabi di peristiwa Karbala itu kan dipenggal. Ya, oleh Ubaid bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad. Yang waktu itu khalifahnya Yazid bin Muawiyah Pak. Khalifah ketiga Bani Umayyah. Pemuda Islami. Saya katakan sebelum perang dia sholat duhur bareng berjamaah kan. Setelah itu habis sholat duhur perang, dipenggal kepalanya. Kayak gitu tuh terbiasa. Dikatakan perang mati syahid. Itu kan orang-orang kafir dari sama-sama Islam. Iya enggak mati syahid. Wallahu alam ya. Jadi begini Pak. Tadi saya pertanyaan Pak Satria ya. Bisa jadi memang Pak. Wallahu alam ya. Karena memang mereka luar biasa Pak dalam membuat strategi itu. Ya, bukan strateginya memang bisa jadi bentukan memang. Karena ada boneka-boneka. Itu banyak sering terjadi. Nah, cuman bisa jadi dalam perjalanan mungkin mereka apakah membelotkah, terjadi perubahan niat atau apa, wallahu a'lam. Makanya kita kan sebenarnya sebaiknya tawakuf istilahnya Pak. Ketika membicarakan masalah-masalah itu, kita istilahnya tawakuf itu menahan komentar. Kalau kita tidak mengetahui yang realnya kayak apa, mending kita menjaga komentar. Kita mau bilang memang banyak kayak gitu memang lah ya. Jangan itu sama bin Laden memang iya Pak. Jejak digitalnya itu memang binaan CIA Pak. Tapi mungkin setengah perjalanan dia berganti niat kah, nggak berbelok arah kan. Asalnya ingin memerangi Islam, malah berubah menjadi pejuang Islam kan banyak kayak gitu kan ya. Kita kan tidak tahu. Jadi ya kita berhusnudon saja ya. Kita sambil tawakuf menahan komentar kita. Gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.